Apakah komedian sudah pasti cerdas? Apakah jokes yang cringe menandakan orang yang kurang cerdas? Kita akan membahas hal-hal tersebut dalam video ini menurut perspektif saya. Komedi adalah seni yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya manusia sepanjang sejarah. Titik awal komedi dapat ditelusuri hingga zaman kuno, terutama pada era klasik. Di sana para penyair seperti Aristophanes menciptakan karya-karya teater yang berfokus pada humor satir dan kritik sosial. Dengan berkembangnya teknologi, film komedi menjadi populer di bioskop, sementara sitkom televisi menjadi daya tarik utama dalam hiburan rumah tangga. Hingga saat ini, komedi terus berevolusi sesuai dengan perubahan budaya dan teknologi, dari panggung teater hingga media digital. Seni ini terus menyajikan tawa bagi penonton di seluruh dunia. Komedi tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga mencerminkan dinamika masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Apakah orang yang pandai membuat jokes di tongkrongan atau komedian sudah pasti cerdas? Tidak semua orang yang pandai membuat jokes harus secara otomatis dianggap sebagai orang yang cerdas. Kecerdasan dapat dimiliki dalam berbagai bentuk, termasuk kecerdasan intelektual, emosional, kreatif, dan sosial. Selain itu, gaya berkomedi yang berbeda dapat menunjukkan kecerdasan dengan cara yang berbeda pula. Ada komedian atau ada orang yang membuat jokes yang mengandalkan observasi tajam terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada humor verbal atau absurditas. Kecerdasan itu sendiri bersifat kompleks dan dapat diukur dalam berbagai cara. Penting untuk kita menghindari mengeneralisasi dan menyadari bahwa setiap individu, termasuk komedian, memiliki kecerdasan yang unik sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Apakah jokes yang cringe menandakan orang kurang cerdas? Karakteristik cringe dalam suatu lelucon atau situasi lebih berkaitan dengan preferensi humor dan norma sosial daripada tingkat kecerdasan seseorang. Seseorang yang menilai suatu lelucon sebagai cringe mungkin tidak menemukan lelucon tersebut lucu atau tidak merasa nyaman dengan kontennya. Preferensi humor dapat sangat bervariasi antara individu, budaya, dan kelompok sosial. Ada orang yang mungkin lebih menyukai jenis humor tertentu, sementara orang lain mungkin tidak menemukan jenis humor itu menghibur. Suatu lelucon yang mungkin dianggap cringe dalam satu kelompok sosial bisa jadi dianggap lucu atau dapat diterima dalam kelompok sosial lainnya. Penting untuk diingat bahwa selera humor bersifat subjektif dan nilai-nilai serta preferensi setiap individu dapat berbeda. Oleh karena itu, menilai seseorang sebagai cerdas atau tidak cerdas berdasarkan reaksi terhadap jenis lelucon tertentu mungkin terlalu simplistik. Kesimpulannya, yang terpenting dalam membuat jokes atau berkomedi memungkinkan seseorang memahami perspektif kita ataupun perspektif orang lain dan membuat lelucon yang dapat diterima oleh para pendengar tanpa menyakiti perasaan atau merendahkan orang lain, apalagi yang bersifat dengan sara. Meskipun hal tersebut tidak dapat dihindarkan dan selalu ada celah, kita sebagai manusia yang baik setidaknya berusaha untuk meminimalisir hal tersebut bisa terjadi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Silakan tinggalkan komentar untuk memberikan kritik dan saran, atau jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, silakan like video ini jika Anda suka, silakan dislike jika tidak suka. Subscribe channel Etimologi untuk mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.